Ini kita dapat kutuk ya kalau kita balik ini brother. Ini di muka Alkitab ini brother. Masa kok DP pendeta bilang begini? Shalom saudara-saudara, di saat ini saya bersama rekan saya yang dalam satu bagian di kehidupannya itu mengalami kesaksian yang perlu didengarkan oleh kita semua. Tapi karena kita berdua ini orang Manado, orang mau pakai bahasa Manado. Jadi rekan saya ini yang mungkin namanya tidak akan saya sebutkan akan bersaksi tentang bagaimana dirinya memiliki pacar yang bukan sealiran gereja, tapi bisa dibilang terlibat dalam satu praktik gereja yang ekstrim, bertentangan dengan Alkitab, praktiknya di dalamnya. Itu pacarnya itu sangat aktif di gereja itu, dan dia oleh karena satu hal membuat pacarnya bisa kembali ke gereja dengan aliran yang benar, dengan pemahaman Alkitab yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan langsung masuk dalam obrolan kita pakai bahasa Manado saja. Oke. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, baik brother. Baik. Jadi bagaimana? Ini kita dengar sekarang Maitua so dengan belajar di gereja yang betul-betul gereja ya? Ya. Awalnya bagaimana kok? Ya, turun dua Kak. Jadi itu waktu kita masih di perusahaan sebelumnya itu, tak mau kok yang sejadi bagi kita. Iya. Nah, di saat itu juga kita masih kalabur, brother, tahu toh? Nah, masih kalabur. Masih kalabur saat itu. Pas kita beberapa dengan perempuan ini, sudah kita putuskan bahwa kita mau serius, begitu dan brother. Tapi ternyata beda aliran. Nah, dia di gereja yang, kalau brother tahu toh, ya, gereja punya urapan. Ya, gereja itulah. Kalau mau bilang susah kita mau tarik pada saat itu, brother. Susah, keras ya? Keras, tapi entah kenapa kita dan dia berjalan terus. Hubungan berjalan terus kita dan dia. Dan brother masuk gereja sama-sama dengan dia. Masuk saat itu, brother. Ikutin dia. Karena kita kalah saat itu. Mau pikirkan kalabur tuh. Mbak Ator deh kalabur. Kita mau bilang, ngana mesti dengan kita. Sedangkan kita hanya menunjukkan bahwa kita ini hidup dalam Tuhan waktu itu. Iya, mengerti. Jadi dia pikir ngana dengan kita. Karena kita pikir itu yang paling benar. Iya. Begitu dong, brother. Padahal tapi Aju saat itu sampai sekarang tapi Aju masih salah satu pelayan di gereja. Di Gemim. Kita waktu itu, brother, sampai kau mau bilang mendekati stres lah, Kang. Iya. Karena lama turun batona itu kita nggak dapat kenyamanan saat masuk PDP gereja. Kita setiap masuk PDP gereja kok seperti ini begitu dong. Iya, lain. Karena dari kecil di tuh. Orang kan begini, brother. Biarpun kita kalabur, tapi kita rasa itu mau datang pada Tuhan itu kan kusuk. Iya, betul. Damai, tenang. Pas kita masuk ke gereja minyak urapan tersebut, brother, kok kita nggak dapat ketenangan? Iya. Di saat kita tenang dengan perempuan ini, brother, nggak itu? Iya. Kita tenang dengan perempuan ini, tapi ketika kita masuk PDP gereja, kok kita rasa kacau? Iya. Malahan lebih kacau. Kita pikir nggak ada pada baik sejahtera dalam gereja. Ada, brother. Mohon maaf karena doktrin duniawi, brother. Mohon maaf. Nah, kita posisi di situ, brother. DP orang tua suruh kawin. Di sisi lain kita orang tua bilang enggak apa-apa, tapi kawin di Gemim. Iya. Kita bilang pada dia kawin di Gemim. Dibilangnya enggak. Apa kita? Di situ kita langsung tanda tanya besar sekali. Kita mau kemana ini? Tanda tanya besar sekali, mau kemana ini? Iya, brother. Kita sempat berpikir kayaknya boleh tuh kita dan dia nggak mau lanjut dong. Maksudnya. Akhirnya bimbang ya. Bimbang kita. Karena orang tua bilang mesti di Gemim. Iya, orang tua. Tua ini keras sekali. Karena orang tua juga kan lama di pelayanan tuh, brother. Yo kampel sus. Mau masuk 3 periode, brother. Jadi di situ kan ada pemilihan di mana kita mau pilih orang tua atau mau lanjut dengan kita maitua ini. Sedangkan dia mau kita ke sana.
tanpa sadar kan brother, kita mau permalukan tapi orang tua juga. Iya sih. Kalau mau bilang brother, karena selama ini kan almarhum papa juga kan meninggal dalam pelayanan. Iya. Dia juga tentang hal-hal yang di luar dogma Alkitabiah, terus DP anak begitu brother. Jadi papa memang menentang tuh hal-hal yang di luar Alkitab ya? Menentang sekali dia brother. Sampai dia meninggal itu brother, dia bilang ke kita jangan sampai kita tak ikut dengan nabi-nabi palsu. Mantap. Dari situ kita mulai bimbang, kita mau lanjut dengan dia atau enggak. Tapi di sisi lain juga kedua orang tua kita dengan maitua so baku kenal. So sempat kita masuk minta brother saat itu. So sempat masuk minta. Tapi dalam pembicaraan waktu udah masuk minta, orang tua dari maitua ini bilang terserah dorang dua. Tapi kan brother tahu toh. Iya. Kata terserah itu kan gimana? Iya. Jadi pas semua urus kamari semua lebih ke jenjang lebih serius tuh brother, lebih ke pernikahan, dia lebih ngotot yang dimana kan harus ikut kita. Iya. Harus ikut kita karena digemim, mohon maaf brother, digemim begini ya, begitu. Banyak hal-hal yang dituduhkan. Banyak. Kita sempat bantah brother saat kita bilang bukan cuma digemim, semua di gereja ada orang berdosa, ada yang bikin kesalahan pasti. Nyanda brother, keras saat itu, keras. Jadi kita perjalanan keluar saat itu yang mau kemana? Ya hanya mau lari Tuhan, berdoa. Iya. Di saat itu brother, mungkin dengan kejadian itu juga kita lebih dekat dengan Tuhan. Menurut kita akhirnya mulai mencari kebenaran, mulai belajar firman Tuhan. Iya brother, memang karena di saat orang dua baku lawang argumen, kita selalu kalah. Karena di posisi lain kan kita pribadi juga brother kan amburadul. Jadi kita mau bertahan bagaimana dengan dia yang mohon maaf brother, mau keluar malam saja brother, dapat larang. Anak rumahan, kita ini pelawang kelelawar, kasana kamari. Jadi DP cara satu-satunya brother, kita minta buat Tuhan. Tuhan tuntun kita harus mau kemana Tuhan. Karena jujur kita tidak nyaman Tuhan ketika beribadah di DP gereja Tuhan. Kita lebih senang ketika kita beribadah itu tenang. Kalau pergi ke gereja kan brother, ada teriakan-teriakan yang tidak perlu. Ada yang tidak perlu itu ngapain itu maksudnya Tuhan mulia itu kan lebih ketulusan di dalam gereja. Gak habis suara kuat teriak. Brother, bukan cuma 1-2 orang semua sampai kita waktu ibadah di PDP gereja brother, ini tapi pribadi kita pengalaman brother, sepanjang peribadatan tapi otak cuma satu, Tuhan tuntun. Kita tidak tenang. Iya, tak mengerti posisi. Baru brother, sebelum masuk ke arah situ brother, yang ke belakang ini kita sempat coba. Mau suka kita mau kasih tapi diri, coba. Iya, mau coba untuk menyatu dengan gereja ini. Mau menyatu, kita minta tuntunan juga dari Tuhan. Kita bilang Tuhan, setiap denominasi gereja kan beda tuh, dogmanya beda mungkin. Tapi Tuhan kita minta Tuhan tuntun sesuai Tuhan ajaran di Alkitab. Kita minta di situ brother. Jadi kita ikut. Ya mungkin ada pikiran mungkin kita ini brother. Karena coba lama di gaming nggak biasa, coba kita membiasakan diri dulu. Kita mau biasakan diri. Jadi kita pikirkan 28 tahun kita hidup tapi gemim. Jadi mungkin kita so terdoktrin gemim ini bagus, tapi orang kan ingin tahu yang sana. Brother. Jadi mau coba dulu. Kita masuk pertama kali, masih belum. Kedua kali ulang kita minta Tuhan, mungkin stop, tambah coba terus. Nah orang kan berubah brother kan, ya langsung 1 kali. Iya. Kita coba sampai kita panggil kita saudara brother. Karena mungkin yang salah kita stop. Kita mungkin yang nggak bisa terima Roh Kudus atau gimana tuh? Mungkin ada pikiran-pikiran begitu muncul toh. Jadi kita panggil kita saudara brother untuk testimoni lah. Testimoni lah. Kita bilang macam tu ibadah.
Kan dia bilang di mana? Pak, ma itu apa gereja? Ibadah kok. Tenang, bagus, nggak akan merasakan Roh Kudus. Kita doktrin begitu, dia supaya dia ikut dengan kita berada. Satu kali ini Jo. Wah iya. Ibadah dia datang berada. Pas keluar dia nggak bilang apa-apa. 1 minggu kemudian dia datang begitu, kan dia bilang, Cel jujur, itu gereja apa? Kita langsung tanya begitu. Langsung dia tanya brother. Dia bilang selama kita masuk gereja, Cel, kita nggak pernah lihat doktrin yang mengutamakan manusia bukan Tuhan. Tetapi saat kita masuk di situ, kok manusia duluan yang diutamakan? Tuhan itu kayak wadah yang dimana kayak air minum, di mana manusia haus baru minum. Kita bilang kita mau cerita itu panganan aja. Mari kita takut kagengana sota senang di situ. Manyana Cel, dia nggak pernah ada apa-apa yang dia kira dong itu gereja itu sama di Gemim. Dia bilang kalau di Gemim damai, kekusukan itu dijaga. Iya benar. Di dalam gereja itu kok brother, kita mau cerita sedikit. Kan setiap kali peribadatan kan ada anak-anak remaja di depan panggung atau altar itu. Rebana begitu atau tarian? Bukan, hanya tarian biasa. Tarian biasa. Tiap kali habis mau lirik terakhir, itu dorang bataria. Bataria itu nak main-main sama neng orang mau bakuku. Serentak itu. Wow. Iyo. Dalam rangka apa? Kita tak mengerti itu. Itu bataria dorang setiap kali habis lirik. Banyak pernah dengar saat kita ibadah di situ lagu rohani yang dibawakan itu lagu him. Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Lagu penyembahan. Lagu yang tenang-tenang. Lagu tenang nggak ada berarti. Lagu-lagu yang memaksa juga kehendak Tuhan. Memaksa kehendak Tuhan. Memaksa kehendak Tuhan. Lebihnya masuk akal brother, kemari-kemari kita ibadah. Kita pe otak lebih warontak itu saat nggak ada doa Bapa kami. Iya betul. Di saat penutupan yang ada doa Bapa kami. Itu doa gereja yang Tuhan Yesus ajarkan itu kan. Ini doa yang Tuhan tidak ajarkan. Brother, ini bukan DP 12 murid yang tidak cipta. Ini Tuhan. Ada ajar pada DP 12 murid. Kok tidak ada? Doa datang dari surga itu. Yesus kan dari surga. Iyo brother, kok tidak ada doa itu? Itu kita sampai. Madoni mau brother, karena apa? Di situ ada kalimat yang meminta secukupnya. Iya. Bukan berlebih-lebih. Itu brother kita bilang pada dia. Iya. Jadi kita sempat bilang sama itu, coba turun dua sama-sama minta ke Tuhan bilang. Turun dua mau ke arah mana ini? Karena di sisi lain kita tidak bisa mesti tinggal kita ke Gemim. Di sisi lain karena juga tidak bisa mesti tinggal karena pe gereja. Tapi coba orang buka orang pe hati dan. Orang lihat bagaimana mau bilang, karena selama ini yang kita datang pengen pe gereja, yang kita lihat yang diagung-agungkan itu adalah karena pe pendeta yang gembala sidang itu. Masuk saja penghadapi ruangan peribadatan di dalam gedung. Tuhan Yesus itu kecil, DP gambar. Karena Nabi pendeta 2 itu, apa lawang hulpai sekali. Dia dan DP bini. Iya. Kita sampai berpikir, kok bisa Tuhan cuma kecil? Iya, DP gambar di dalam ruangan itu. Tuhan Yesus gambar kecil. Gambar gembala sidang dan ibu gembala besar sekali. Sama PTP taman berubah taruh masuk begini. Foto paling tinggi itu gembala sidang dengan DP bini pegambar. Kita lihat tanya begini. Ini ngapain opa dari mana? Cepat mampir rumah dari foto. Tuhan Yesus kasih yang kecil. Next. Sempat jadi perdebatan, buku ambil, dia bilang aja, nggak apa-apa. Kita masih belum masuk ke tentang ayat yang Tuhan dah larang ini, belum karena kan kita masih cari-cari toh ini. Iya. Tapi itu hal-hal yang ganjal kita so tahu. Merasa hal yang tabu ini di gereja ini kita so tahu. Nah, datang di waktu setiap kali berapa minggu kita itu ibadah terus di India,
Kagak dia semulai minta begini ke kita berarti. Mana harus doa penyerahan atau pelepasan. Pelepasan itu, kita coba pikir apa yang mau dilepas dari tapi diri. Kita kan doa pelepasan itu brother kalau digemim kan dia semua mati atau bagaimana? Yang kita tahu dari tapi kalau di orang tradisinya itu doa mau melepaskan pelepasan DP ya mau berpisah dengan DP keluarga yang kita sering semua mati yang kita sering lihat dari tapi ajus kan kalau mau berdoa orang pelepasan itu kan menyerahkan diri ke Tuhan brother karena dia mungkin semua DP akhir kita berpikir kita mau doa pelepasan ini apakah ada iblis tetap diri atau bagaimana lahir baru kah atau bagaimana? Mungkin menurut orang ya memang begitu dompet ajaran orang yang nyandak masuk ke dompet gereja itu iblis semua betul orang. Bukan Roh Kudus. Itu brother jadi masalah besar itu. Saat waktu kita semua kawin dia DP orang tua dan dia paksa kita harus pelepasan. Nah, di situ kita berdiam dulu brother. Kita berdiam. Kita cuma minta ke Tuhan, dan tahu kita akan mau kemana Tuhan tuntun Jo. Kita so bingung kok cuma manusia biasa Tuhan kita itu ada batas. Tapi kalau kita dengan Tuhan kita tidak terbatas. Kita minta Tuhan tuntun. Iya. Lebih kemari brother. Ada mungkin masalah kan biasa masalah begitu. Hal yang pelepasan itu dapat lupa. Iya. Dapat lupa. Jadi kita kawin dengan dia. Kita kawin tapi mencari tapi ini brother. DP mau pemberkatan 2 kali. Iya. Pemberkatan harus di gereja dulu, baru digemim. Tapi macam apa itu? Di situ kita sudah debat. Kita berani di situ. Ini maksudnya mau rencana mau kawin dia bilang begitu dah. Iya. Dia bilang berkati 2 kali ya. Kau bilang hanya percaya dan terang pendeta itu mau berkati juga? Atau ngana pendeta itu ada kasta tersendiri dari antara pelayan-pelayan Tuhan di dunia ini dan dia berdiam brother. Kita bilang kita nih mau begitu. Iya. Karena kan kawin iko pak kita. Kok masa mau berkati ulang mau pergi pangana? Iya. Tahu-tahu nak usah kawin. Dia berdiam di situ brother. Dia berdiam. Kage terus sudah tak kawin. Kawin sudah digemim, berkata digemim ya semua sudah. Berarti dia kan sudah masuk di gemim. Nah, ini yang paling konyol ini dia sudah digemim. Tapi dia mau ibadah 1 minggu di petapi gereja, minggu kemudian pergi gereja. Buku ganti. Kita bilang yang pertama ngasam nih nggak ada pendirian. Iya. Yang kedua nggak bikin malu juga kita dengan tapi keluarga. Biarpun bagaimana nggak susah di tapi gereja. Kok bisa-bisanya nggak mau panggil kita ulang mau masuk mana ke gereja? Itu ibarat orang mau tanam bibit pohon. Minggu ini turun tanam di pot ini, minggu depan di pot sebelah, cabu ulang, pindah-pindah. Kapan mau bertumbuh bibit itu? Iya brother, kita bilang kok turun 2 mau di mana kok sebenarnya? Waktu itu brother kita masih ikuti kasih, karena kita ini mau berdebat besar, sama-sama lelah, baru habis kawin, brother. Jadi kita ikuti, kita bilang iya, kita ikuti. Kamari, sudah bisa kita. Kita sudah bisa. Berkat brother P channel lagi dengan Pak Tom, itu sangat membantu sekali itu brother. Bagaimana dia bercerita sampai boleh tabu ini TV video Itu brother kita dah galau waktu ini semua kawin dengan dia ini. Galau sekali malam itu kita karena kita berpikir kita mau masuk ke dia. Nyaman. Nggak nyaman kita. Seumur hidup sampai mati kita nggak nyaman. Baik di suasana ibadah maupun di ajaran semuanya masuk di kepala ya. Semuanya masuk di kepala. Masuk di kepala orang yang berakal budi. Betul brother, amin. Kita waktu itu galau itu, jadi kita scroll YouTube, kita buka Pak Stephen, Pak Stephen Tong, tak pikir Stephen Tong. Sekuat argumen ini. Iya, sekuat argumen. Tak bau ni. Wah, sudah ini,
Iya, kita mesti mau tarik pada dia. Pas kita scroll ke bawah ada brother video. Macam kenal ini. Kita bilang macam kenal ini. Kita berapa kali itu buku apa ini. Begitu dah brother. Tapi kita belum tahu brother nama waktu itu. Iya. Kita bilang aduh, kita mesti buku apa deh orang ini. Itu kan kita mau mati bacet pak brother di FB itu. FB budgeting. Iya, lantaran kita bilang aduh kita mesti sharing ini. Harus kita sharing karena kita masih buta ini. Ini Tuhan dah tuntun berarti. Kita kan minta Tuhan tuntun Tuhan sampai memang di mana kita boleh mendapat DP jalan keluar Tuhan. Iya. Akhirnya pemahaman, DP argumentasi, supaya boleh masih kuat sama itu atau. Iya berarti. Akhirnya dari itu kita boleh baku ambilin dia, kita buka-buka ambil brother. Kita boleh mau tantang kan apa yang artinya ada bahan membicarakan bahwa karena memang kalau untuk membawa orang begitu mesti tahu mau bilang apa tuh. Itu brother. Jadi kita sembunyi juga brother video. Nah itu so kawin, pas so kawin. Iya so kawin itu kita sembunyi baru. Kalau belum kawin kita mati jangan. Karena kita berpikir kalau kita mau keras sebelum kawin, terno akan mau putus. Iya. Dia tidak mau lanjut. Karena dia keras. Kalau so kawin kan di rumah dulu sama-sama, di kamar, bauni itu. Itu brother. Sharing. Gong. Serta itu sudah so kawin itu toh brother. Nah, DP lanjut tuh tadi brother, kita semulai senang tuh. Kita mesti mau apa susah. Kita ke pulang rumah tangga. Betul. Masa orang mau atur. Itu mau atur. Nggak apa-apa kita boleh dengar kita dengar kan apa masukan tapi nggak dengar kita sebagai kepala keluarga. Betul. Nggak mungkin tuh kita bawa panah di jurang. Boleh bawa atur yang sesuai Alkitab. Iya betul brother. Sesuai Alkitab. Kalau atur yang sesuai Alkitab orang mau tantang. Kita dari masuk gereja itu brother. Kita curiga dia nih mau masuk gereja. Dia pura-pura sakit buruk saat itu. Kita masuk gereja siang jam 9 kan. Dia suruh perpasi kita, tak bilang iya. Saya bilang mak, dia ada sakit buruk jadi nggak masuk gereja. Tinggal Pak Mamantu. Iya waktu itu masih tinggal Pak Mamantu. Terus kan ada perum cuma waktu itu kan masih baru tuh brother. Jadi Pak DP rumah, baru Pak DP rumah, baru biasa begitu. Perum begitu kan masih baru begitu kan. Makan kan masih mau cari-cari tuh. Iya, masih belajar. Masih yang lebih sadap mama mantu atau mama apa yang bapak masak yang enak di situ no. Nah di situ dia bilang dia nggak masuk gereja sudah. Kaki sementara istirahat siang dia bilang sebentar masuk gereja ya. Saya bilang masuk gereja di mana? Kita sudah tahu dia maksud. Mari kita nggak masuk gereja jam 9. Sudah masuk gereja kita pulang di rumah. Pulang di rumah istirahat siang itu. Dia bilang sebentar masuk gereja ya. Masuk gereja jam 6. Saya bilang masuk gereja di mana? Kan masuk gereja tadi. Pura-pura tahu ini. Padahal kita tahu dia maksud ini. Orang nyari gereja malam. Masuk apa kita? Iya. Kita tak berdiam brother dulu. Tak berdiam kita. Lama kita tak berdiam. Kita sempat bilang iyo. Kita tak berdiam, kita bilang oh iya. Kita ke dapur dulu brother. Tapi ini so panas. Kita masuk ulang ke kamar, kita bilang nanya berpikir berarti Kang kita pe perasaan. Nanya berpikir juga kita pe orang tua pe perasaan. Kan di posisi ini kan anak kawin pak kita. Iya. Digemin. Kok bisa-bisanya kan ulang mau panggil ulang kita ke sana. Kalau dia be alasan kan sama-sama masuk gereja kan siapa mau marah. Tapi bilang ada yang mau marah. Nyari mau marah, tapi Terondok mau kemana? Iya. Terondok mau kemana? Saya pasti gua. Dia bilang dia bilang coba Terondok mau kemana? Sudah Jodang, yang usah hitung Terondok dua. Adek Dang. Kalau Terondok kurang babagi sama yang sama yang berada bilang main goro lompat. Kau kesana kemari. Kau gimana? Kon dia situ dia bilang ya sudah no tinggal lihat ke depan. Nyanda, ini boleh begitu. Itu kan bikin siksaan. Begitu dah. Lantaran kita mulai aduh enggak, kita mesti mau cucu pengen ini. Maksudnya dalam arti kita mesti mau tekan pengen ini. Bahwa anak pedokma di gereja itu salah. Iya. Sebelum masuk ke situ kan brother tahu tuh. Yang kita alami di dalam gereja itu. Tuh, Mar mau bilang dia salah-salah kayaknya ada argumentasi. Itu no brother. Kong. Kita bilang kita ambil contoh ya.
Ini semua jam berapa itu brother? Buku ambil itu jam 5 kalau tidak salah itu. Mulai sore. Semua mulai mau masuk jam mana dia semua mandi waktu itu. Kok kita tak panggil dulu dengan tenang loh. Nah, kita panggil egois, panggil emosi begini. Kita tahan tapi emosi kita duduk. Kita bilang jangan dengar kok. Kita cuma bilang begini brother, pakai seumpama. Kita bilang ini Alkitab. Kita ambil Alkitab brother. Kita bilang ini Alkitab. Ini Alkitab ini, di dalam ini semua nabi ada. Kita bilang yang sudah dinubuatkan Tuhan. Toh? Yang jelas-jelas ini itu firman Tuhan. Iya. Di dalam ini tidak ada yang salah. Iya. Toh? Kon tiba-tiba ada orang datang. Kon dia rubah isi Alkitab. Dia rubah semua isi Alkitab. Dia lawan semua Dia lawan ini. Ngana mau percaya mana? Alkitab yang dari dulunya soba gitu. Kong tiba-tiba katanya ngana percaya orang yang datang, kong tiba-tiba dia mengaku bahwa dia seroh dengan Tuhan. Kong dia bilang kita percaya Alkitab no? Nyanda. Ngana percaya itu orang yang seroh dengan Tuhan. Aku bilang begitu brother. Dia bilang karena apa? Ngana so terdoktrin. Ngana harus begini di gereja itu, ngana harus begitu di gereja itu. Iya betul sih. Sampai baik ikan doktrin itu kali kuat, memang kuat, no? Kuat sekali brother. Konto bilang masa ngana percaya Alkitab ngana kesampingkan, ngana percaya orang yang datang dengan DP antek-antek. Kau langsung bilang oh iyo, dia benar. Dia itu seroh dengan Tuhan. Ngana mau percaya? Dia sempat berdiam itu beberapa menit. Dia sempat berdiam. Kita bilang aduh kanalin nih. Kita bilang aduh kanalin. Apa? Datang di Alphard. Mesti apa? Kalau undang pada pendeta, mesti jemput di Alphard. Alphard dong. Kita lihat sendiri pada gereja itu jemaat dengan pendeta itu ada kasta. Ada kasta. Ada jarak jauh sekali. Kan kalau di Gemim kan pendeta dan jemaat sama-sama tuh, orang disebut pelayan khusus. Jadi sama-sama jemaat pun pelayan, pendeta pelayan, cuma ada kata khusus. Jadi ada pelayan yang khususnya ditugaskan untuk melayani gereja itu dan. Tapi semua jemaat sama, imam terjani. Tapi di situnya ada. Ini kita dapat kutuk ya kalau kita balik ini berada. Ini di muka Alkitab ini. Masa kok DP pendeta bilang begini? Kalau ngoni rasa bilang ada masalah, ngoni jangan lari keluar. Kan ada pendeta di gereja, kan ada kita. Datang ke rumah. Itu saja satu poin so salah itu bang. Kok mau cari ngana? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Ngana itu cuma perantara dari Tuhan. Tugas artinya pendeta petugas adalah mengajarkan firman. Iya, brother. Mengajarkan Alkitab sesuai isinya dan mendoakan jemaat. Betul, brother. Mendoakan jemaat. Kalau ada yang mau datang, DP doa bersifat menopang. Dia bukan kunci. Orang bisa berdoa sendiri. So, dia bukan kunci. Kalau muka Tuhan mesti lihat dia. Jadi bisa pelajaran ya? Itu pelajaran, brother. Tanya kepada saudara itu. Mesti datang patu pendeta itu. Itu kita sudah masuk akal. Soalnya tidak masuk akal itu. Masa kau mau datang pengana? Apa leh? Itu apa leh? Bilang itu. Dia berdiam dulu, brother. Berdiam, dia dengar dulu begitu, brother. Kita tekan terus, kita bilang begini. Kita bilang pengana. Tuhan dah bilang begini. Tidak akan ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Betul toh, brother? Pengana pe gereja dirubah. Tidak ada yang akan sampai ke Yesus kalau tidak melalui minyak urapan. Kita bilang begitu, karena luar biasa itu. Iya, kultus itu ya, pengkultusan minyak urapan ini. Kita kan pernah ikut DP live waktu DP pendeta gembala sidang ini kan ada angka minyak urapan. Terus dia bilang, siapa yang nyanda ada minyak urapan akan mau didepak dari surga. Kita takut. Terus, kok enggak? Sedangkan di Alkitab pada bilang minyak urapan itu enggak sembarang. Tuh brother, minyak urapan ini
DP fungsi utama mengurapi itu barang-barang di Bait Allah, tapi juga untuk mengurapi imam dengan nabi. Jemaat orang Israel biasa ndak dapat punya urapan. Itu no brother, maksudnya ada di ayat kita nih tahu. Imam dan raja tuh, imam dan raja. Nah. Kita nih tahu ada di ayat mana brother, tapi kan ada bilang tuh dimusnahkanlah orang yang sembarang pakai minyak urapan. Betul enggak? Ada tuh ayat itu. Ada. Kita berpikir, hah? Kong nang dia lawan, bertentangan ini dengan isi Alkitab. Dengan dia so salah sekali karena dia so mengaku bahwa dia martir. Iya, martir. Dia martir, dia seroh dengan Tuhan. Oh, itu saya bilang bersedia menggantikan jemaat ke neraka. Oh. Macam-macam. Baru ada kesenjangan di mana dorang memaksa doa itu harus pasti musti. Harus pasti musti. Ada doa yang kita ada kutip sampai sekarang kita ingat itu, menjadi kepala dan bukan ekor. Itu nak masuk akal for kita. Itu sebenarnya betul, mar jadi kepala di dalam kekristenan adalah karena jadi pelayan. Betul, no brother. Tapi pada orang kan lebih ke pemimpin. Wah. Ada jabatan. Baru kesaksian yang tidak masuk akal begitu itu yang ada bukti. Saya melihat, saya punya teman, dia CEO di perusahaan ini, dia bangkrut minggu lalu. Tiba-tiba dia telepon saya, Pak Pendeta, saya bangkrut. Saya bilang ke dia, pakai minyak urapan. 1 hari kemudian, sahamnya itu banyak. Logika ya? Iya. Logika itu konyol. Sama dengan itu konyol. Orang kalau tahu bisnis tak tahu. Iya no. Maksudnya dan kalau memang begitu ada orang miskin ini. Itu no brother. Pak Pendeta selalu begitu brother, dorang bicara. Ini ada orang miskin di gereja. Dorang mengagungkan apa yang orang mau datang pada orang. Jadi lupa begini, ada masalah kata sana di khotbah itu, Pak Pendeta kita begini. Stop, pakai minyak urapan sama iklan-iklan. Pakai GPU, maka kamu akan sehat. Itu kan konyol. Jual obat? Iya, jual obat begitu. Iya. Di situ sebenarnya masuk akal for kita brother. Iya. Pendeta-pendeta sih sebenarnya masuk akal for kita. Banyak orang, tapi tamang 2 hari sampai di motor ada minyak urapan, di mana-mana ada bawa. Kita pakai motor tuh lalu mau berangkat ke apa? Minyak urapan dulu baru berdoa. Intinya belakang berdoa itu. Oh, ke belakang. Biar nyak berdoa mencari minyak urapan apa jalan. So itu tuh deh. Nyak masuk akal kita brother. Dan berdoa pasti sembuh dari ini semua brother. Kita bilang yang ada 2 buah kami itu yang ke belakang itu. Mau cungu semua. Liver, asam urat, kado disembuhkan. Kado. Maksudnya orang brother semua dia mau cungu tuh penyakit. Enggak apa-apa brother, enggak apa-apa. Tapi kan enggak juga semua begitu. Atau brother atau gimana? Atau kita yang salah ini? Tuhan tahu maksudnya bagi kalau Tuhan kok di Gemim berdoa, ya Tuhan ketika Engkau mendapati di jemaat ini sedang ibadah ini ada yang mengalami sakit tertentu, Tuhan berkati sembuhkan. Topang obat yang digunakan, makanan yang dikonsumsi, semua perawatan yang dijalani, semua dijamah oleh Tuhan. Menopang begitu. Itu brother. Cuma semua apa kata? Jauhkan kami dari kanker, tumor, HIV, apalagi semuanya semua penyakit. Cuma itu. Tora iko-iko sambil angkat itu minyak urapan dengan anggur perjamuan itu. Itu memang luar biasa sekali itu brother. Jadi kita bilang pada dia, "Ngana percaya mana?" Kembali ulang dong brother, turun doa buku kami. Di situ dia berdiam. Kaki dia bilang begini, "Kita lapar, kita mau makan." Nggak jadi masuk gereja. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan sekali. Kita bongkar semua. Kita setunjuk tuh video-video yang doranda yakini tuh pendeta-pendeta super. Iya. Kan ada satu pendeta super yang naik turun surga neraka bumi. Iya. Yang dia bilang ini dukun India dia bunuh.
Iya, iya. Itu Ada. tuh dia bilang PDP, dia bukan berkhotbah itu kesaksian, dan dia mengajarkan ilmu-ilmu. Kita heran juga begini, maksudnya dia boleh berdoa minta Tuhan bunuh orang, artinya kan ada kan PDP apa brother, ada PDP apa kata dia dorong video, dia ada khotbah, dia kan mengaku dia minta bahasa apa doa Bapa kami. Iya ada. Kan dia bilang dia minta doa Bapa kami. Apa yang dia bilang ini hanya dia kesaksian. Pengalaman pribadi. Kok kapan khotbah? Nana naik di atas. Namanya khotbah itu ya Nana expose Alkitab, bukan ngapain diri. Orang kalau khotbah langsung expose diri, so salah itu. So menciptakan doa sendiri. Bisa itu. So menciptakan, coba brother bayangkan ya, logika ini orang berpikir ini, berpikir, coba buka tuh pikiran. Masa kok ada doa menolak kemandulan, doa menolak kemiskinan, doa menolak kuasa gelap. Doa ini mau terima kenyataan itu. Kok doa itu dia ciptakan dong brother. Kan doa itu nggak perlu ngana menciptakan, ngana sendiri berdoa apa yang ngana gumul. Iya. Kan Tuhan bilang ketuklah maka pintu akan dibukakan. Dia artinya kok keadaan-keadaan itu kan sebenarnya juga pemberian Tuhan buat orang. Betul. Seburuk apapun itu. Orang kalau minta itu untuk diubahkan Tuhan, minta baik-baik. Betul. Jangan dong kayak mau bilang dong yang menerima pernyataan diri gitu tuh. Betul berarti. Ada dong cara kalau ngana banyak masalah berarti ngana kurang kasih perpuluhan. Ini yang paling bahaya. Ini yang bahaya, ini perpuluhan ini. Sampai ancam begitu iya. Sampai ancam begitu. Jangan takut untuk kasih ke gereja untuk perpuluhan. Karena itu di Alkitab sudah sudah tertulis kata. Kalau begitu orang mau back to the Bible orang kalau begitu. Kalau tuh begitu orang kembali ke Alkitab. Mau yang lain semua doa bagian Alkitab. Tapi tamang 3 kali baptis di gereja yang sama. Karena jelas. Yang mengerti apa doktrin baptisan. Baptis pertama tidak diakui, dia masuk gereja ulang kedua mesti mau minta nama HP surat baptisan. Tidak ada masuk baptis tuh lalu waktu pendeta super ada datang. Tidak bisa baptis ulang. Oke, baptis ulang kedua kali. Dia 3 kali baptis. Nyanda jelas. Kalau sudah itu 3 kali potong. Iya brother. Nyanda jelas. Aduh kita berpikir kesian. Aku mau itu apa yang itu dia so makan dia. Sudah dia so makan. Tapi dia masih masih berteringyang. Iya masih berpikir kan. Karena dari tondok bercerita tadi sebenarnya banyak sekali kita ada cerita. Kita ada sampai video kita tunjuk. Dia kan tidak percaya waktu DP Gembala Sidang itu ada mengaku bahwa dia itu seruh dengan Tuhan. Dia percaya itu. Dia percaya. Kok kita sebau ini? Tak kaget. Tak buka mata begini. Dia bilang ini ini yang tidak ikuti. Tuhan Yesus nguni kesampingkan, nguni ikuti pada ini. Nguni ikuti pada ini. Dengan DP mujizat-mujizat yang secara mulu tapi nggak ada fakta mulia. Hanya mau bilang, saya mengalami ini. Saya menyembuhkan itu. Terus kemana waktu COVID? Kita bilang itu pendeta-pendeta super yang bilang bahwa Dora ada mujizat dari Tuhan itu kemana waktu COVID? Nyungsep. Nyanda ada. Dengan minyak urapan pasti sembuh. Kan DP doktrin tuh. Penyakit apapun dengan minyak urapan pasti sembuh. Terus kemana waktu COVID? Kalau memang ngana betul-betul begitu kuasa dari Tuhan itu, orang COVID ngana datang baik semua sudah bawa jalan buka tuh masker. Nggak ada kasus COVID di sekitar gereja di situ. Ada bro. Jangan di pendeta kok salah satu kena COVID. Kami gimana kan? Itu kan Doanya tapi pikir kan. Iya, itu orang mau sadar ternyata kan pekerjaan Roh Kudus toh. Iya betul. Jadi begitu pilih itu langsung disadarkan. Sadar, brother. Dari situ dia mulai penasaran tentang Gemim. Kan waktu dia
dia kan dari Gemim dulu. Iya, dulu Gemim. Tapi ada masalah begitu dengan oknum tertentu, pindah gereja. Nah, sekarang tapi dia sempat sidi sih. Kita bersyukur dia sempat sidi. Oh iya. Biarpun dia sempat dibaptis kedua kali, tapi kita bilang pada dia, ya orang hanya minta ampun Pak Tuhan. Dan orang mengaku bahwa baptisan yang kedua itu salah, yang pertama itu sah. Saya bilang begitu pada dia. Iya, berdoa sama Tuhan kita waktu itu tanda tahu gitu. Iya. Jadi sekarang ketuk brother turun dua memang so enak kita. So sadap dah. Sekarang kalau mau di Manado atau mau dimanapun, dia tetap mau tanya begitu. Tuh masuk gereja Gemim gimana Kang? Haleluya. Jadi kita senang brother. Haleluya. Kita senang. Kita bilang pada dia juga bukan karena dengan paksaan. Kita bilang enggak. Kita cuma bilang bukan anak hati, minta tuntunan dari Tuhan. Deng ngana simak apa kita kata-kata, ngana buka Alkitab, ngana lihat ayat ini, ngana buka ini, apakah sama dengan ngana pedogma dengan gereja yang sebelumnya atau nyanda? Kalau nyanda berarti yang salah ngana gereja bukan Alkitab. Gemim itu ada MTPJ yang mengembalikan, pokoknya mau renungan semua Alkitab sebelum naik khotbah mesti ibadah pas, pahami bahwa Alkitab ini, bahwa bacaan ini mesti digali sesuai bacaannya, konteksnya, latar belakangnya, eksegesenya. Ini boleh pendeta ini kutip ayat sini, takanya so di sebelah sana, betul, so pindah-pindah. Kalau orang kan jelas cerita diri sendiri. Betul. Baru ayat-ayat cuma memperkuat DP kesaksian diri. Itu jahat sekali. Kesaksian diri. Itu tuh dibilang memperkosa firman Tuhan. Itu no brother. Kalau orang malah meninggikan firman Tuhan, orang muliakan firman Tuhan, itu yang orang mau jabarkan, orang expose untuk menjadi berkat bagi umat. Tempe diri ini boleh jadi berkat bagi umat. Tempe diri ini mau cerita apapun, orang punya pengalaman, orang punya pengalaman yang lain. Betul. Maka kalau firman dijabarkan, orang akan mengalami hidup jadwal masing-masing, tapi akan tetap relevan dengan firman Tuhan. Dan Maitua selalu kita begitu ya. Iya brother. Sekarang sudah kita bilang pada dia, kita cuma boleh mau kasih tunjukan hal yang benar, tapi kalau soal lebih kebenaran yang lebih kita masih terbatas. Di YouTube di video lo bisa sentuh video. Oh, so jadi favorit itu brother. Iya dia bilang karena dia jelas. Sedangkan ada KKR saja, ada orang kesurupan dia marah. Apalagi kong itu cuma tuh nune itu tuh apa mau bilang. Kalau dia kaget pasal dia teman kita. Kaget dia brother. Kita situnya kan brother video tuh. Bilang, oh iya, tak sebunin apa dia. Sudah dari lama tak bunyi kok. Begitu dong. Kau bilang mana tahu? Kita ini kasihan tuh lalu tuh juga malam itu dia minta izin pengen mau ke sana kemari itu siapa dia masa lagi yo kontak situ yang brother kontak belum. Oh iyo Kang asli ini foto kamu tuh ada kawin itu brother itu bilang itu no dia ada datang iyo no tali baru nge dia bilang tuh kan udah buka album lah itu ada terampak ke foto iya dia bilang astaga saya bilang kita ini mau bilang mana kita mau podcast dengan Pak Patris tadi bilang nggak apa-apa karena salah satu yang pasti mau podcast soal kita pengalaman bagaimana kita ada tarik mana ke Gemim, ke dogma yang sesungguhnya, kembali ke Injil. Nggak apa-apa juga nggak apa-apa juga begitu. Jadi sudah no brother, kita senang ini maitua sodeng kita gitu. Pertumbuhan mau terjadi menurut iman artinya ya batanam di satu pot tuh ditanam situ, berakar di situ, bertumbuh dan akan berbuah pasti di dalam Tuhan. Dia so berpikir tapi anak mau baptis mesti bikin besar-besar, baptis kecil kan nggak bisa baptis kecil, baptis besar iya. Sekarang dia coba pikir tak bikin baptis besar satu kali. Tapi kita banyak kali bahas baptisan pasti coba unikan juga. Iya selalu itu brother. Sebelum tidur itu kita coba uni dulu. Kena kita tidur brother video sementara data apa? Iya. Itu brother puji Tuhan memang. Itu tuh kita lika-likus tuh kan brother. Iya.
pengalaman iman yang iya, memang dihadapi. Kemudian banyak orang zaman yang brother sebenarnya. Dan kita sebenarnya lihat, dengar dari kecil orang-orang pindah gereja dengan segampang itu, dan gereja seringkali kok untuk menentang hal seperti itu terikat dengan yang namanya baku perasaan. Iya benar. Katakan mempedoktrin sesat, perasaannya enak apa semua. Nah di zaman digital ini, dompet doktrin semua dompet ajar nuntuang di medsos. Sedangkan pengguna medsos ini itu bukan cuma dompet jemaat, ada banyak termasuk jemaat gemim. Nah tapi gereja ini kan tetap gereja yang juga beroikumene, gereja yang menghargai sama. Jadi itu secara ofisial gemim itu memang tidak bisa untuk menentang ajaran ini secara terbuka dan terang-terangan. Makanya ini tugas personal yang kita tanggung, kita pikul, kita jalani. Dan tak puji Tuhan ketika ada yang bersaksi seperti ini atau mengalami diberkati lewat apa yang kita lakukan dalam pelayanan ini. Itu pekerjaan Tuhan lewat kita. Besok-besok kita bisa diganti orang lain, bahkan banyak orang yang sekarang sudah mulai memberi diri, dan itu puji Tuhan gitu. Semakin hari semakin lama pasti orang-orang akan dicerahkan ulang. Karena kok rata-rata dompet jemaat itu bukan lahir dari situ. Iya betul. Toh? Rata-rata itu belum pas semua itu. Betul. Oke, guys, sudah mendengar sharing dari teman. Yakin banyak di antara teman-teman yang bawa di ini yang mungkin mengalami pengalaman yang sama, atau pergumulan yang sama. Berdoa minta pada Tuhan yang akan mensontong orang pasangan hati atau orang tua atau anak hati supaya kembali ke jalan yang benar, ke ajaran yang sesuai Alkitab, sesuai firman. Alkitab itu sumber orang iman, orang pembelajaran. Kalau orang mau beriman dengan sembarangan, ya orang tidak akan pernah bertumbuh, ya. Dan bahaya sekali kalau orang itu salah beriman, salah percaya. Paulus tegas, ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain. Kenapa orang terlalu polos polos bahwa semua benar, semuanya ada yang salah. Jangan seperti itu. Mari percaya kepada kebenaran firman Tuhan, karena lewat kebenaran orang akan dimerdekakan oleh Tuhan. Sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast yang lain dengan mungkin cerita dan pengalaman yang berbeda. Tuhan memberkati. Shalom.